ini selama 8 bulan kita sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ gitu Pak. Bagaimana sih Pak tanggapan Profesor sendiri terkait kebijakan pemerintah dalam memberlakukan pembelajaran jarak jauh? Jadi betul juga nih, saya kira redaksi sudah tahu bahwa kami dari Ombudsman RI tidak melihat pada aplikasi di lapangan, kami melihat pada kebijakannya. Ya. Dan dalam hal itu memang benar bahwa kami juga memantau kebijakan terkait dengan pembelajaran ini. Nah, kami ada satu cerita ini. Pada waktu awal mula bulan Maret, bulan April itu kami membuka pengaduan tentang COVID ini. Ya. Dan terus terang bahwa pengaduan yang paling banyak kami terima, bahkan mencapai ribuan, adalah soal kesehatan. Ya. Nah, sementara untuk konteks pendidikan bukan pengaduan sifatnya, tapi lebih kepada imbauan. Apa imbauannya? Yakni agar pemerintah segera mengadakan segera tidak lagi mengirimkan siswa-siswa ke sekolah gitu ya. Jadi dengan kata lain, dulu belum ada namanya jarak jauh ya, tapi semua orang berpendapat bahwa kalau semua anak-anak ini kemudian masih tetap sekolah seperti biasa, wah bahaya ini. Makanya kemudian didukung kegiatan pemerintah untuk kemudian anak-anak tidak lagi datang ke sekolah. Lama-lama kemudian kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi pada dasarnya, pada awalnya itu kami melihat bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh ini sebagai hal yang baik dan tepat pada masanya. Demikian. Jadi dari Ombudsman sendiri menilai ini sebuah hal yang positif ya, kebijakan pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian kita beralih ke Ibu Retno nih. Yeah. Ibu, bagaimana sih kebijakan PJJ ini ya Bu ya? Yeah. Sekarang ini dilaksanakan. Dan banyak juga yang mengkhawatir nih Bu, kita kebanyakan belajar di rumah, kemudian masa depan anak-anak kita seperti apa gitu katanya. Silakan Ibu, mungkin dari KPAI ada penjelasan. Yang pertama memang kalau KPAI pada saat itu tidak dapat sih seperti Ombudsman tadi ya, bahwa sebaiknya segera belajar di rumah. Tetapi kami justru mendapat ratusan pengaduan, bahkan total sampai PJJ fase kedua kita mendapatkan hampir 800 pengaduan terkait PJJ. PJJ yang pertama itu sekitar 246 pengaduan di awal bulan, itu adalah mengeluhkan bahwa PJJ itu gurunya cuma ngasih tugas melulu gitu ya, sehingga anak-anak menjadi stres. Nah waktu itu mungkin semua kaget, belum siap, tapi seiring dengan waktu sebenarnya Kemdikbud mulai membuat aturan ketentuan. Nah salah satunya sebenarnya adalah bimbingan atau pedoman dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu pada surat edaran Sesjen nomor 15 tahun 2020. Nah dari hasil pengawasan KPAI di lapangan, kalau KPAI kan lebih ke lapangan nih ya datanya gitu. Nah dari 46 sekolah yang kami datangi di 19 kabupaten kota di Indonesia, hasilnya memang Sesjen, surat edaran Sesjen ini nyaris tidak dipahami daerah, tidak sampai ke daerah, dan jadi petunjuk belajar jarak jauhnya belum berubah. Jadi pada fase PJJ pertama sampai yang kedua, sesungguhnya tidak banyak perubahan. Yang kedua, usulan KPAI terkait kurikulum dan situasi darurat kami apresiasi diwujudkan oleh Kemdikbud. Dan sekali lagi dari hasil pemantauan kami di 19 kabupaten kota itu secara langsung, itu menunjukkan bahwa dari 19 kabupaten kota itu yang betul-betul memerintahkan penggunaan kurikulum dalam situasi darurat ini yang sudah disederhanakan dari kurikulum 2013 itu hanya 5 daerah. Selebihnya tidak, sehingga masih digunakan kurikulum 2013 yang berat. Jadi prinsipnya PJJ sampai fase 2 ya Mbak Citra masih berat bagi anak-anak. Baik. Jadi sebenarnya mungkin menurut KPAI kebijakan yang sudah diperbaiki pemerintah ini sebenarnya baik begitu ya Bu ya? Iya bagus, betul. Penyederhanaan kurikulum. Dan responsif sebenarnya Kemdikbud. Betul. Sayangnya nggak nyampe nih, iya. Artinya ada di monitoring dan evaluasinya ya. Yang tidak sampai. Ini mumpung ada yang yang berkewenangan, Pak Julian Daniel, aduh gimana nih Pak menerima masukan dari KPAI, evaluasi dari Kemendikbud selama 8 bulan pelaksanaan PJJ ini seperti apa Pak? Terima kasih Bu Retno sudah mengomentari, karena memang fakta seperti itu bahwa di lapangan dengan kondisi COVID ini kan post major ya, jadi tidak semua bisa melaksanakan dengan baik tentunya karena ada kendala-kendala di lapangan. Tapi kita terus berupaya untuk memperbaiki itu, dan kita sudah memfasilitasi pembelajaran jarak jauh itu dengan semaksimal mungkin. Kita juga
sudah dengar sama-sama tahu Pak Menteri kita, Mas Menteri itu sudah berupaya memberikan bantuan untuk kuota supaya bisa terjadi pelaksanaan pembelajaran. Namun di lapangan mereka keluhan-keluhan bisa terjadi karena memang ya banyak masalah juga, banyak hal, termasuk sebenarnya bukan hanya pada guru tetapi juga pada siswa dan orang tua gitu. Nah, sementara itu dulu.